Ibu dan Bapak para jamaah yang rahimahullah, pada kesempatan ini sebelum kajian dimulai, izinkanlah saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, insya Allah nanti malam akan ada pergantian pengurus takmirul masjid dari periode 2019-2022 sampai dengan periode kepada pengurus periode 2024-2027. Saya sebagai Ketua Takmir beserta seluruh jajaran mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama melayani Bapak Ibu para jamaah. Yang kedua, juga perlu kami sampaikan bahwa saya sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Azhar sudah mulai sejak tahun 1987, sehingga baru 37 tahun. Oleh sebab itu sudah waktunya untuk ganti generasi lebih muda. Saya menjadi Ketua Takmir pada usia 39 tahun dan insya Allah tanggal 4 Juni besok saya ulang tahun yang ke-76. Jadi sudah menginjak usia senja. Tetapi masih ada yang lebih senja dari saya, itu sekretaris saya, Bapak Dr. Andes Arinto Cahyandaru, juga menemani saya selama 37 tahun. Beliau mendaftar haji, insya Allah mau berangkat pada usia 82 tahun besok. Maka mohon untuk bisa didoakan, mudah-mudahan sekretaris kami Bapak Arinto Cahyandaru diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji. Berikutnya, khusus kepada Ustadz kami, Bapak Habib Abdurrahman Mulahela. Saya secara pribadi mohon maaf kalau selama ini kita bergaul ada beberapa kekurangan dan kelepatannya gitu. Dan saya mohon untuk bisa doakan tetap bisa menjalankan ibadah secara istiqomah walaupun saya tidak lagi menjadi pengurus takmir. Gitu, insya Allah saya ibadah bukan karena kami menjadi pengurus takmir, itu insya Allah ini. Itu terus yang terakhir ini cucu saya yang tersayang, cucu yang ketiga, namanya Dwi Aisyah Ramadhani, lahir pada bulan Ramadan tahun 2019, usia 5 tahun, selalu mengikuti Eyang Kong untuk melakukan sholat, termasuk subuhnya Pak ini. Jadi mohon untuk bisa didoakan, mudah-mudahan cucu saya menjadi anak yang solehah, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Begitu, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illa huwa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam syarat sahnya berjamaah.
As-sadis al-muwafaqah fi sunnatin fahsyatil mukhalafah. Yang keenam syaratnya yaitu harus ikut dengan imam, yang mana kalau seandainya seseorang itu dia tidak mengikuti imam maka bakal terjadi perbedaan yang nampak, ya. Seperti apa? Falau tarakal imam sajadat tilawah wa sajadahal ma'mum au aksu. Contohnya, imam sujud tilawah, beliau membaca, daripada baca Al-Quran, kemudian ada ayat yang memerintahkan untuk sujud tilawah, imam sujud, makmum tidak sujud. Ini apa? Ini berarti makmum dia meninggalkan imam, tidak sama dengan imam, dan itu adalah nyata, nampak sekali perbedaannya, ya. Atau sebaliknya, imam tidak sujud, dia sujud, ya. Ini perbedaannya kan nampak sekali, ya. Padahal itu adalah perbuatan sunnah. Au tarakal imamu tasyahud awal wa tasyahadahul ma'mumu batalat, ya. Au tarakal imamu tasyahud awal, atau contohnya imam meninggalkan tasyahud awal, ya. Wa tasyahadahul ma'mumu batalat, dan makmum tasyahud, ya. Atau sebaliknya, ya. Atau kalau sebaliknya enggak, lain lagi nanti permasalahannya. Jadi imam tidak tasyahud awal, ya. Tasyahud awal hukumnya sunnah, ya. Kemudian imam berdiri, makmum ngeyel, ya. Dia tidak mau, tetap mau tasyahud awal, ya. Maka itu membatalkan sholat, karena itu karena dia itu sedang berjamaah, dan kalau sedang berjamaah maka ikut apa katanya imam, ya. Imam sujud, ya sujud. Imam tidak sujud. Imam tasyahud awal kita. Imam tidak tasyahud awal, ya, kita juga naik, ya. Karena nanti kalau seandainya imamnya sujud tilawah, kita tidak sujud, ya, maka ada perbedaan yang sangat nampak. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam supaya kita mengikutinya, ya. Jadi apapun yang dilakukan imam maka kita mengikutinya. Sehingga kalau seandainya ada perbedaan seperti itu maka membatalkan apa? Membatalkan sholatnya, ya. Batalat, ya. Batalat sholatuhu in alima wa ta'ammad, dengan syarat kalau seandainya dia tahu hukumnya dan dia sengaja melakukan hal tersebut. Wa in lahikahu alal qurb, ya, meskipun habis sujud dia langsung ngikuti imamnya, ya. Misalkan imamnya itu sujud, dia tidak sujud, tapi habis itu, ya, cepat-cepat ngikuti imam, atau dia sujud, imamnya tetap berdiri, dia rukuk, habis sujud dia langsung, ya, nyusul imamnya, maka itu apa? Tetap membatalkan sholatnya. Li'udulihi an fardil mutabah ila sunnah. Kenapa? Karena dia itu meninggalkan fardu, yaitu fardu mengikuti imam dan melaksanakan sunnah. Jadi kalau seandainya seseorang itu meninggalkan yang wajib, ya, untuk melaksanakan sunnah, maka itu membatalkan sholat. Seperti kalau misalkan imam dia sudah berdiri lupa tasyahud awal, ya. Imam lupa tasyahud awal, ini sering kejadian, ini mohon diperhatikan. Imam sholat, ya, di rakaat kedua, kemudian semestinya apa? Semestinya habis sujud kedua tasyahud awal, lah imam langsung berdiri Allahu Akbar, ya. Kemudian makmum subhanallah. Nah, imam antara dua, ya, dia kadang ada yang langsung tasyahud awal. Nah, kalau tasyahud awal bagaimana? Ini gambaran orang yang meninggalkan fardu, yaitu berdiri, ya. Berdiri kan rukun sholat, yaitu fardu, untuk melaksanakan sunnah, ya. Meninggalkan yang fardu untuk melaksanakan sunnah, maka batal sholatnya orang tersebut. Imamnya itu batal sholatnya kalau seandainya dia itu tahu dan dia itu paham hukumnya dan dia turunnya tidak lupa,
Jadi kalau seandainya dia berdirinya lupa kemudian turunnya juga lupa lagi, kalau itu membatalkan masih tidak ada masalah. Jadi kalau seandainya seorang itu sudah bangun, ya, sudah bangun sampai dekat atau sampai sudah dekat rukuk, ya, minimalnya rukuk itu apa, bagaimana? Sekiranya itu kita telapak tangan kita itu bisa menyentuh lutut kita, itu minimalnya ruku. Nah kalau seandainya kita sudah bangun sampai ke minimalnya ruku, maka kita sudah tidak boleh apa? Tidak boleh duduk tasyahud awal lagi. Ya, paham ya? Jadi kalau sudah mendekati ke fardu atau sudah ya melakukan yang fardu, sudah tidak boleh lagi untuk mengerjakan yang sunnah. Ya, jadi kalau sudah, ya. Tapi kalau misalkan belum, ya, dia baru bangun, Allah, baru mau mulai gitu, belum sampai ke batasan ruku, ya, kemudian subhanallah, imam sadar kemudian duduk. Nah ini tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena dia belum melakukan yang fardu, ya, jadi dia belum melakukan yang fardu. Tapi kalau sudah sampai ke batasan ruku, ya, maka itu sudah dekat ke berdiri atau sudah sampai berdiri, maka dia sudah melakukan yang fardu. Kalau sudah melakukan yang fardu, maka dia tidak boleh meninggalkan yang fardu hanya karena sunnah. Begitu juga dalam permasalahan ini, maka dia tidak boleh apa? Ya, tidak boleh melakukan sunnah untuk meninggalkan imam. Ya, imam tidak sujud, ya, makmum mau sujud. Nah berarti apa? Dia meninggalkan yang fardu, yaitu mengikuti imam dan melaksanakan sunnah, sehingga itu yang membatalkan sholatnya. Nah, tapi kalau sujud sahwi bagaimana? Sujud sahwi karena imam sudah salam, maka kita diperkenankan untuk sujud sendiri. Ya, misalkan imam melakukan kesalahan, imam tidak sujud sahwi, dan kita tahu sholat ini semestinya sujud sahwi, misalkan meninggalkan tasyahud awal, imam tidak mau sujud sahwi, kemudian kita bagaimana? Kita tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena imam itu sudah salam, ya, imam sudah salam, selesai keluar daripada sholat, maka kewajiban kita mengikuti sudah selesai, kita boleh untuk sujud sahwi. Ya, itu tidak ada permasalahan itu. Kalau misalkan imam tidak sujud sahwi, kita tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Wa yukhafir dzalika sujudus sahwi wa taslimatu tsaniyah di annahum yaf'alani ba'da faraghil qudwah. Ya. Begitu juga salam yang kedua. Ya, kita tahu salam yang pertama itu wajib. Assalamualaikum ketika sholat itu wajib. Yang kedua sunnah. Yang kedua sunnah. Adapun kalau seandainya berbeda sama imam tapi tidak terlalu nampak, seperti apa? Seperti duduk istirahat. Ya, kadang imam tidak mengerjakan, makmum mengerjakan, bagaimana? Tidak ada masalah, karena perbedaannya itu tidak nampak signifikan, tidak terlalu nampak jauh gitu. Jadi kalau misalkan orang itu berdiri langsung berdiri, ada orang yang mau duduk sebentar kemudian baru berdiri, itu perbedaannya tidak terlalu nampak, maka ketika itu tidak ada masalah, ya. Wa qunut atabi wa adrakal imam fi sujudil ula fala yadur, ya. Atau kunut, nah, misalkan imamnya tidak kunut, sedangkan makmum mau kunut, maka bagaimana? Itu tidak ada masalah, ya. Seseorang makmum itu membaca kunut, ya, sekiranya dia mendapati sujud pertamanya imam. Ya, jadi minimal kunut itu bagaimana? Kunut itu terdiri daripada doa dan pujian. Ya, kunut terdiri daripada doa dan pujian, sehingga setiap kita itu berdoa dibarengi dengan pujian, maka itu sudah mendapatkan sunnah kunut, ya, sudah mendapatkan sunnah kunut. Imam misalkan tidak kunut, ya, ketika sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kemudian imam sujud, kita doa minimal seperti contohnya Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli itu doa, ya ghafur itu pujian untuk Allah. Nah ini sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan aslus sunnah, sudah mendapatkan sunnahnya.
Jadi dia dikategorikan sudah mendapatkan pahala kunut. Ya. Kemudian langsung sujud bersama imam. Ya, ini tidak ada masalah karena perbedaannya itu tidak terlalu banyak. Ya, kalau misalkan Allahumma hdina fiman hadait, ya, kalau cepat masih bisa. Ya, kalau doa yang daripada Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, itu semuanya doa. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini semuanya doa. Doa imam baca, makmum amin. Imam baca, makmum amin. Itu sunnahnya. Tapi kalau sudah masuk pujian, maka imam sama makmum bareng-bareng memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man yat wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu wa lakal syukru ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu semuanya bareng-barengan antara imam sama makmum karena itu sifatnya pujian. Jadi ketika seorang misalkan imamnya tidak kunut, kita mau kunut, maka bisa baca Allahumma gfirli ya ghafur dan semacam itu. Pokoknya ada dua, ada permintaan, ada juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah mendapatkan apa? Sunnah kunutnya. Wa in tasyahadal imam wa qamal ma'mum. Ya. Ini sebaliknya. Wa in tasyahadal imam wa qamal ma'mum amdan lam tabtul. Ya. Kalau seandainya imam itu tasyahud awal dan makmum berdiri lupa, ya, berdiri lupa, ya, bagaimana? Lazimahul aud, maka makmum wajib kembali ke tasyahud awal untuk mengikuti imam, ya. Fa'in lam ya'ud batalat sholatu. Kalau seandainya dia tidak kembali, maka batal sholatnya. Wa amdan lam tabtul sholatu bitaqaddumihi. Ya. Wa kadza law sajada amdan wa imamu fil qunut lam tabtul. Ya. Tapi kalau seandainya dia itu berdirinya sengaja. Imam tasyahud awal dia langsung berdiri. Ya, tapi sengaja. Maka itu tidak membatalkan sholatnya karena ini kategori mendahului imam dalam satu rukun, masih aman. Tapi kalau seandainya mendahului imam dengan dua rukun tawil, dua rukun panjang, itu yang membatalkan sholat, ya. Tapi kalau lupa dia wajib kembali. Tapi kalau sengaja dia enggak, saya mau berdiri, ya, maka itu apa? Tidak membatalkan, itu masuk permasalahan mendahului imam dengan satu rukun, ya. Lam tabtul, ya, tidak batal sholatnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Permasalahan mengikuti imam. Jadi kalau seandainya jenengan jadi makmum wis ikut apa kata imam, sudah, ya, imam kunut kita kunut, imam tidak kunut ya kita baca pelan kita boleh, ya, selebihnya kita sudah mengikuti imam. Dan seseorang itu sholat sesuai dengan keyakinannya, ya. Jadi makmum tidak boleh menyangka imam batal. Kalau makmum menyangka imam batal, maka yang batal adalah makmumnya. Ya, jadi kita ketika sholat maka kita ngikut apa yang diyakini oleh imamnya. Ya, misalkan imamnya meyakini tidak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan imam itu menganggap itu sah. Ya, maka kita ngikut tergantung niat imamnya. Si imam itu keyakinannya apa? Keyakinannya dia tidak batal sholatnya, ya wis kita sholat. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa jamaah sama siapa wae. Jadi Islamnya bisa nyatu. Tapi kalau seandainya ndak, wah ini batal, kita tidak bisa sholat sama Bismillahirrahmanirrahim, ulangi lagi. Nah, kalau guru kita seperti itu, tergantung si imam. Imam niatnya apa? Ya, ini imam niatnya Bismillahirrahmanirrahim termasuk sunnah, dia tidak termasuk rukun, ya sudah. Ya, kalau tidak termasuk daripada Bismillah. Ya. Bismillah kan Al-Fatihah kan rukun, ya.
Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk daripada rukun. Kalau seandainya seorang itu tidak mengerjakan maka batal sholatnya. Nah, ini keyakinan kita. Tapi kalau seandainya ada imam kemudian dia ada baca Bismillahirrahmanirrahim dan menurut keyakinan dia bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk daripada Al-Fatihah, maka kalau seandainya kita jamaah dan kita itu mengikuti, ya, mengatakan bahwasanya imam sah sesuai dengan keyakinannya, kita sholat sesuai dengan keyakinan kita, maka jamaah kita itu tidak ada masalah. Tapi kalau makmum menyangka wah ini sholat imamnya batal, makmum juga tidak bisa berjamaah sama imam, karena syarat berjamaah tidak meyakini imamnya batal. Kalau meyakini imamnya batal maka tidak bisa berjamaah gitu. Oke, monggo. Ya, tidak ada tapi yang imamnya lupa. Ya. Ya. Berdiri. Nah, itu solusi hukum sahnya bagaimana? Hukum sah. Ya, makmum dan makmum semua tidak ikut batal gitu. Dan begitu ya, itu kalau ini sudah berdiri termasuk sudah batal. Ya lalu Pak tadi di sini subhanallah sudah lanjut berdiri. Sudah lanjut berdiri, tidak boleh kembali. Kalau kembali batal. Kalau berdiri terus sah. Mana enggak? Malah enggak ya. Jadi kalau sudah tasyahud awal, jadi hukum tasyahud awal sunnah. Ya, sunnah kalau seandainya seorang makmum, seorang imam dia itu langsung bangun, ya, sudah sampai berdiri, makmum biasanya subhanallah, subhanallah. Nah, imam ketika dia berdiri dia sudah meninggalkan tasyahud awal, maka dia imam tidak boleh kembali. Kalau kembali, ya sengaja dia batal sholatnya. Dia tetap berdiri merasa langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makmum ya suruh ngikuti. Biasanya ada yang ngeyel. Subhanallah, subhanallah. Ini makmumnya tidak paham, imamnya paham ya. Wah saya turun batal. Ya, tapi subhanallah, subhanallah. Makanya tetap ya. Ya sering. Makanya saya bilang ini sering kejadian. Makanya langsung berdiri kalau imam. Kecuali kalau imamnya dia lupa juga kalau turun itu membatalkan sholat. Ya, jadi kalau misalkan, loh Ustaz, saya ini waktu jamaah imamnya itu sudah berdiri terus turun lagi. Nah kalau seandainya dia tidak tahu hukumnya atau dia turunnya lupa, pas habis turun, oh iya batalkan. Tapi saya sudah turun ini lupa, ya wis teruskan. Jadi kalau misalkan turunnya sengaja, ya tahu hukumnya kemudian dia turun itu batal sholatnya. Itu sering memang kejadian itu sering. Enggak Pak Wahid. Waalaikumsalam. Dalam suatu masjid dikatakan bahwa tidak boleh beberapa imam sholat. Nah. Katakanlah afdol yang mana ketika ada salah satu imam kita jadi makmum atau kita berdiri jadi imam dengan teman-teman yang lain. Tidak diperkenankan ada dua imam dalam. Ya, katanya itu kaitannya kan. Dengan itu dalam suatu masjid itu tidak boleh ada dua imam. Nah. Bila kita sholat, waktu sholat itu kebetulan kita ada juga rombongan yang lain itu kita ikut makmum atau mendirikan imam sendiri. Bagus. Jadi kalau seandainya di satu masjid itu tidak boleh ada dua jamaah. Dan jamaah yang sebagai tolak ukur yang kita ikuti itu jamaah yang didirikan oleh masjid, imam rawatibnya. Misalkan sudah azan tapi belum qomat, tiba-tiba ada rombongan sholat dewi, misalkan sholat asar sendiri kemudian waktunya qomat, maka tolak ukurnya yang di masjid ini, yang mereka yang salah. Tapi kalau seandainya kita datang, kita mau sholat kemudian ada orang yang berjamaah, ya kita disunahkan tidak buat jamaah lagi, tapi ngikut sama yang sudah ada. Misalkan sudah selesai, kemudian ada orang yang masih sholat itu, maka kita ngikut, ya, itu disunahkan ngikut. Kecuali kalau seandainya kita itu sholat qashar, ya sholat qashar, wah ini saya tidak tahu dia sholatnya itu qashar apa sempurna, sedangkan saya mau qashar. Kalau seandainya saya sholat ini tidak bisa, maka dia diperbolehkan sholat sendiri itu.
Karena sholat qashar tidak sah kalau seandainya sholat di belakangnya orang yang sempurna. Tapi kalau seandainya kita datang masuk ke masjid, ya, kemudian didapati masih ada jamaah yang sholat, ya kita jamaah sama mereka. Ya, kita jamaah sama mereka dan tidak diperkenankan makruh, ya, makruh untuk sholat sendiri. Ya, karena di masjid zaman Sayyidina Umar itu juga seperti itu, ketika mereka sholat taraweh, ada yang sholat imam, ada beberapa jamaah, ada satu lagi cuma berjamaah satu, ya, tapi hukumnya makruh, ya, makruh. Tapi kalau seandainya kita masuk ada jamaah, ya kita ngikut jamaah, kecuali itu tadi kalau seandainya kita sholatnya itu qashar, ya, kita tidak tahu imamnya itu musafir atau bukan, ya, lebih baik sholat sendiri. Ini pernah terjadi gitu. Jadi sholat wajib yang ini sudah selesai. Ini ada yang jamaah sini ada. Padahal jalan semua itu. Di sini juga ada. Pernah saya. Dua, jadi dua imam. Iya, saya itu ini orang bagaimana kok nggak jadi salah gitu loh. Lah, Sendiri itu loh. lah itu. Jadi saya lihat di sini. Mungkin dia menyangka imamnya batal. Jadi sholat dulu. Dapat di sini kan sudah selesai. Ya kalau paling bagus ngikut, ya paling bagus ngikut. Sampai kita tahu kalau misalkan imamnya tidak bagus Fatihahnya, ya sudah, kita tidak boleh ngikut. Tapi selama tidak tahu, misalkan zuhur asar, kita sholat aja, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau misalkan sudah tahu, loh ini imamnya tidak bagus Fatihahnya, nah kita sudah tidak boleh ikut. Ya, lebih baik kita nunggu aja, nunggu selesai baru kita dirikan sholat. Tapi hukumnya makruh aja. Tapi dimungkinkan bila masjidnya besar. Nah, ya biasanya itu ketika musafir banyak imam. Ya. Atau terkadang orang di masjid musafir ini kadang tidak paham, ya. Musafir itu semestinya tidak perlu panjang-panjang dalam sholat. Kadang kita ini kepingin ikut jamaah tapi was-was. Ini sebentar lagi bis jalan, sebentar lagi kereta jalan, sholatnya lama. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau misalkan tempat-tempat seperti itu disunahkan cepat, disunahkan itu sholatnya ringan, langsung bacanya suratnya itu ringkes, salam selesai, sudah orang-orang habis itu mau berangkat. Nah ketika dia musafir ada rombongan, ya takutnya terlewat, akhirnya ada yang buru-buru pengen cepat, ada yang ya. Dan kita kalau seandainya ada seperti itu, kita ngasih uzur, ya, sampai dikatakan kasih uzur kepada saudaramu 70 uzur. Kalau seandainya kamu tidak dapat 70 uzur, maka katakan kepada dirimu bahwasanya mungkin ada uzur yang tidak kita ketahui yang dia punya uzur. Ya, jadi ya kalau ketika seperti itu ya husnudzon aja. Dalam masjid, apalagi yang memang masjid banyak, ya jamaahnya dewe-dewe. Tapi kalau seandainya kita datang, ya lebih baik langsung gabung gitu. Nggih, monggo. Dalam sholat berjamaah kan ini sudah imam selesai, tapi kan ini ada makmum yang masbuk, dia berdiri terus kita datang. Ini kita nanti yang jamaahnya atau kita sendiri berdiri. Nah, itu tidak ada masalah itu kalau misalkan ada masbuk yang berdiri, kita ngelihat ada orang yang masuk lagi, kita buat jamaah baru tidak ada masalah itu. Kita buat jamaah baru tidak ada masalah. Atau kita megang masbuk itu jadikan imam, itu tidak ada masalah. Afdhalnya itu kalau seandainya jamaahnya banyak, kita masuk ke jamaahnya masbuk, itu masih masuk jamaahnya imam ini. Kayak sholat Jumat itu misalkan kita terlambat, ada orang yang masbuk, yaitu masbuknya dapat 1 rakaat sama imam, kita nampil sholat Jumat di masbuk, itu masih hukumnya sholat Jumatan. Jadi kalau seandainya nepuk, ya dia masih masuk ke jamaah masjid yang pertama itu. Kalau jamaahnya banyak, ya kita juga mendapatkan pahalanya. Monggo. Izin bertanya Jumatan motor. Saya dapat keterangan itu kalau Jumatan seorang makmum itu dapat rukuk imam di rakaat kedua. Artinya dia nanti badan tambah itu tetap di Jumat. Tapi kalau rukuk imam sudah dia nanti tidak imam.
dia nggak dapat ilmu sempurna imam yang kedua, nambahinnya 4 rakaat. Nah, seperti itu gimana? ya betul itu. Jadi syarat Jumatan itu kita mendapati 1 rakaat dalam berjamaah. Ya, jadi syarat itu. Jadi kalau seandainya kita sudah dapat 1 rakaat bersama imam, ya kita sholatnya Jumatan 2 rakaat. Tapi kalau seandainya tidak mendapati, ya meskipun cuma 1 rakaat, maka syarat Jumatnya tidak terpenuhi, maka dia wajib untuk sholat zuhur. Ya, jadi ketika tidak dapati rukuk yang kedua, ya dia nanti nambahnya 4 rakaat. Sholatnya sholat zuhur karena syarat Jumatnya tidak terpenuhi. Ada lagi? Lanjut. As-sabi' al-mutabah fa in qaranahu fit taharrum batalat wa kadza in taqaddama alaihi bi ruknain fi'lain aw ta'akhkhara bihima li ghairi udhrin, ya fa in qaranahu fi ghairi taharrum aw taqaddama alaihi bi ruknin fi'liin aw ta'akhkhara anhu bihi lam yadhur wa yahrumu taqaddumu alaihi bi ruknin fi'liin wa in takhallafa bi udhrin kabut'in qira'atin bila waswasatin wa ishtighali bil ma'mum al muwafiq bi du'a al iftitah au raka'a imamu fa syakka fil Fatihah aw tadzakkara tarkaha aw asara al imam fi qira'atihi udhira ila 3 arkan tawilah. Naam. Ini kemudian yang ketujuh, permasalahan mutaba'atul imam, ya, mengikuti imam. Jadi syaratnya itu harus mengikuti imam dan tidak boleh berbarengan. Ya. Jadi namanya mutaba'ah itu imam selesai Allahu Akbar, kita kemudian baru takbir. Imam ruku, Allahu Akbar ruku, baru kemudian kita ruku. Kalau seandainya seseorang itu barengi imam dan barenginya itu di takbiratul ihram, ya, imam takbiratul ihram Allahu Akbar, makmum juga takbiratul ihram berbarengan Allahu Akbar. Bagaimana? Karena tidak ada mutaba'ah di sini, maka hukumnya batal sholatnya, makmum batal sholatnya, maka dia harus ngulangi lagi, ya. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan mutaba'ah bersama imam, dia tidak mengikuti imam tapi membarengi imam, ya. In idza kabara al-imam faqabbiru. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kalau seandainya imam sudah takbir, baru kalian takbirlah. Nah, ini diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti. Kalau barengan itu batal sholatnya. Begitu juga kalau seandainya seseorang itu mendahului imam dengan 2 rukun, ya, mendahului imam dengan 2 rukun atau terlambat daripada imam dengan 2 rukun, ya, maka itu semuanya membatalkan sholatnya. Wa kadza tabtulu sholatul ma'mum ma'al hurmah in taqaddama alaihi 'alal imam 'amidan 'aliman bitahrim bi ruknain fi'linain mutawaliyan tawilain, ya. Jadi mendahului imam dengan 2 rukun panjang, ya. 2 rukun panjang itu seperti apa? Berdiri itu rukun tawil, panjang, ya. Artinya kalau seandainya dipanjangkan sholatnya ketika berdiri itu tidak ada masalah. Rukun panjang, ya. I'tidal rukun pendek. I'tidal ini hanya sebagai pemisah antara rukuk dan sujud. Makanya itu tidak dikatakan rukun panjang, tapi rukun qasir, pendek, ya. Habis itu sujud rukun panjang. Duduk di antara 2 sujud rukun pendek karena dia cuma sebagai pemisah antara 2 sujud, ya. Jadi tidak disunahkan untuk memanjangkan, ya. Kemudian sujud rukun panjang, kemudian berdiri panjang. Ketika seseorang itu mendahului imam dengan rukun panjang 2 kali, maka itu bisa membatalkan apa? Membatalkan sholatnya. Jadi kalau seandainya misalkan imam berdiri, kemudian makmum tiba-tiba sudah ruku, nah,
kemudian sudah i'tidal, ya, makmum masih apa? Imam masih berdiri, kemudian dia sujud. Nah, berarti berapa rukun ini? Ya, ruku sama sujud. Bangun daripada sujud, nah ini dia sudah apa? Dia sudah mendahului imam dengan 2 rukun panjang, dan kalau seandainya dia tahu hukumnya, maka mendahului imam itu hukumnya haram. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang-orang yang mendahului imam, saya takut Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya dengan kepala himar, keledai. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan akan kebodohan orang yang mendahului imam. Kenapa? Kalau seandainya dia buru-buru pun dia tidak bisa salam kecuali nunggu imam. Berarti ini dia orang bodoh. Dia cepat-cepat tapi akhirnya juga nunggu juga. Nah, ini berarti seperti himar, seperti keledai. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bakal merubah nanti kepalanya dengan kepala himar di hari kiamat. Waliyadzubillah. Sehingga jangan sampai mendahului imam. Kalau seandainya secara sengaja, maka itu atau haram, ya, haram kita sengaja mendahului imam, sehingga itu membatalkan sholat. Atau ta'akhara anhu, atau lambat daripada imam sampai 2 rukun tawil, ya, permasalahannya sama, ya, ketika imamnya masih sholat, kemudian dia ruku, ya, makmumnya masih berdiri, ya, Hamdalillah liman hamidah, makmum masih berdiri, sujud, Allahu Akbar, makmum masih berdiri, ya, bangun daripada sujud, maka makmum dikasih 2 pilihan, mengikuti imam atau mufaraqah, ya, mengikuti imam, ya, sujud nanti nambah 1 rakaat, ya, atau dia mufaraqah. Kalau seandainya tidak mufaraqah, ya tidak sujud, maka batal sholatnya, karena dia terlambat 2 rukun tawil, 2 rukun panjang, ya. Ketika makmumnya itu muafik, ya, kalau makmumnya muafik, tapi kalau makmumnya masuk, maka dia harus langsung ikut, ya, ruku sama apa? Sama imam. Kalau dapati ruku, maka dia dapati rakaat. Kalau seandainya dia tidak mendapati ruku, maka dia tidak mendapati satu rakaat. Tapi yang ini muafik, ya, dia makmum, kemudian dia terlambat daripada imam 2 rukun panjang, ya, maka itu juga membatalkan sholatnya. Li ghairi udhrin, tentunya kalau seandainya terlambatnya tanpa uzur, ya, nanti kalau ada uzur nanti kita bahas, ya. Kalau misalkan lama bacaannya, ada sudah tua, itu lain lagi nanti. Ini ada uzurnya. Fa in qaranahu fi ghairi taharrum aw taqaddama alaihi bi ruknin fi'liyin aw ta'akhkhara anhu bihi lam yadur, ya. Kalau seandainya makmum membarengi imam tapi selain takbiratul ihram, ya, dia cuma barengi saja tapi bukan takbiratul ihram, atau mendahului 1 rukun, ya, rukun tawil atau rukun pendek, rukun qasir, ya, atau terlambat 1 rukun, bagaimana hukumnya? Lam yadur fi sihhatis shalah liqillatil mukhalafah, maka salatnya itu tidak bermasalah, tetap sah, karena dia itu berbeda sama imam, perbedaannya cuma sedikit saja, maju lebih daripada 1 rukun atau terlambat daripada 1 rukun, ya. Wa yahrumu taqaddumu ali bi ruknin fi'liyin, ya, wa in dan hukum mendahuluinya meskipun 1 rukun fi'li itu haram, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, kalau seandainya dia mengetahui, ya, bal huwa minal kabair, ya, li khabar amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, ya, ada sebagian sampai yang mengatakan bahwasanya ini termasuk dosa besar, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, Allah Subhanahu wa taala akan rubah kepalanya menjadi kepala himar, ya. Jadi ada sebagian yang mengatakan bahwasanya ini apa? Dosa besar.
wasaqa wasika bi ba'dhi ruknil wasabku bi ba'dhi ruknin kasabku bi ruknin, ya. Walhasil anna taqaddum alaihi bi ruknain fi'lain haram wal mubtil ka ta'akhur bihima li ghairi udhrin wa bi ruknin haram wa la yabtul. Jadi intinya orang yang mendahului dua rukun, ya, dua rukun panjang itu membatalkan sholat dan hukumnya haram. Kalau orang yang mendahului satu rukun maka sholatnya tetap sah tapi dia haram. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya itu termasuk dosa besar. Ya, jadi jangan sampai apa? Jangan sampai mendahului imam. Ya. Wa in takhallafa bi udhrin. Nah, ini ada nanti baru permasalahan kalau seandainya dia itu mundur, ya, lambat daripada imam gara-gara ada uzurnya. Ya, insyaallah kita bahas di kesempatan berikutnya ketika seseorang itu uzur, misalkan Fatihahnya lama atau dia termasuk orang yang was-was, ya, dan lain sebagainya. Yang itu insyaallah dibahas di kesempatan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Oke, monggo. Imam sujud terakhir itu kan pendek dengan makmumnya. Sujud terakhir itu panjang, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu berarti dia terlambat. Itu tidak ada masalah itu. Terlambat itu sampai misalkan sudah sujud sujud pertama duduk, kemudian sujud kedua, ya, sedangkan makmum masih sujud pertama, dia berarti terlambat satu rukun pendek, yaitu apa? Duduk di antara dua sujud, itu terlambat satu rukun pendek. Nah, tapi kalau misalkan makmumnya memanjangkan sujud akhirnya, ya, itu tidak ada masalah. Itu tidak dikatakan terlambat satu rukun. Ya, itu tidak dikatakan. Tapi kalau seandainya misalkan, ya, kalau yang terlambat, gambaran terlambat itu misalkan sujud kedua imamnya tasyahud awal, ya, setelah tasyahud awal selesai imam berdiri dia masih sujud. Nah, ini terlambat. Ya, terlambat satu satu rukun, ya, satu rukun duduk di antara atau duduk di antara dua sujud, ya. Tasyahud awal bukan rukun dia. Ada lagi? Monggo. Ketika imam sujud sahwi tapi nggak ada salam, itu makmumnya perlu mengikuti nggak? Itu harus mengikuti itu. Harus mengikuti. Karena kesalahannya tidak harus kita ketahui. Ya, misalkan salah satunya misalkan membaca bacaan yang bukan pada tempatnya. Misalkan tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh terus ngelindur, ya. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhu sinatun wa la naum. Lu baca ayat kursi ini. Nah, berarti ini membaca sesuatu bukan pada tempatnya, ini disunahkan sujud sahwi juga. Jadi mungkin imam punya alasan tersendiri untuk sujud sahwi, kita disunahkan ikut sujud sahwi. Ya, kok sujud sahwi? Sampun. Ada pertanyaan ini, terkait sujud. Jadi vaksinnya dua agar memperbanyak doa. Nah, Kalau begitu penjelasan kita yang awal ini, barangkali doa itu apakah boleh disirkan, gitu ya, selain bacaan kata ya, atau kalau misalkan bahasa Indonesia cukup dalam hadis. Nah. Yang kedua, sekali Al-Fatihah itu apakah boleh mendahului imam kalau soal bacaan? Kadang-kadang khawatir nanti kalau bacaannya terlalu pendek, kemudian kita tidak dapat, akhirnya dahului imam. Mendahului imam di dalam surat bacaan Al-Fatihah sendiri. Kapan itu? Di rakaat yang ke-1 atau 2. Jahriyah. Nah, adapun memperbanyak doa maka itu termasuk disunahkan. Hanya saja kalau seandainya menjadi imam maka dia tidak boleh memperpanjang daripada sholatnya. Ya, jadi dia tetap sholatnya itu membaca subhanallah 3 kali.
Adapun kalau seandainya makmum ya itu tidak ada permasalahan itu kalau seandainya dia memperbanyak doa di dalam sujudnya. Karena sujud yang paling dekat gerakan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika hamba itu sujud, maka disunahkan untuk memperbanyak daripada doa. Begitu juga di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir juga tempatnya itu doa. Adapun doa kalau bahasa Arab itu tidak ada masalah, maka kita baca seperti biasa, dan yang paling afdal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baru daripada Al-Quran, baru daripada salafun saleh, baru kemudian apa yang kita minta, itu afdalnya. Tapi kalau seandainya seseorang itu tidak bisa bahasa Arab, maka di dalam hatinya itu sudah cukup ya. Bahkan ketika khatib khutbah kemarin kita baca, ada di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mubahamah, tidak diketahui. Di situ kalau seandainya seseorang itu berdoa, itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang itu berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika imam itu lagi khutbah ya, jadi dari imam mulai berdiri sampai imam itu mulai sholat, itu waktu-waktu mustajabah ya. Sebagian, loh bagaimana kok disunahkan doa padahal kita diwajibkan untuk mendengarkan khatib? Maka ulama menjawab, doa itu tidak harus dengan lisan ya, tapi cukup dengan hati. Jadi ketika seorang itu berdoa dengan hatinya, maka itu sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi ya, memperpanjang sholat itu di kesendirian ya. Tapi kalau imam itu tidak boleh panjang, itu tidak boleh panjang. Imam itu cuma sedikit. Bahkan doa di tasyahud akhir tidak boleh lebih panjang daripada tasyahud akhir itu sendiri. Jadi kalau membaca doa ya cepat. Memang ada bacaannya daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun Al-Fatihah, Fatihah itu semestinya setelah imam, karena Fatihah itu juga termasuk rukunnya. Kalau jahriyah ya kita mendengarkan imam sunnahnya. Dan imam setelah Fatihah ngasih jeda sekiranya makmum itu bisa apa? Bisa membaca Al-Fatihah baru kemudian baca surat ya. Adapun kalau seandainya makmum itu tidak mendengar bacaan Al-Fatihah, maka dia boleh membaca sendiri, atau tidak dengar bacaan Al-Quran surat, maka makmum boleh membaca sendiri. Tapi kalau seandainya mendengar ya lebih afdal ya, mendengar bacaan imam baru kemudian Al-Fatihah. Yakfi Al-Fatihah binatul qabul wa tam kursul ma'mul syar'i la rusina mudub thumma ila majid ahmad bin sallallahu alaihi wasallam thumma la rasul sa'ad bin muhammad bin ali bin sallallahu alaihi wasallam thumma syabbu bin ila hadratin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين.